Kamu tahu nggak sih, di dunia pekerjaan ada yang namanya ketimpangan? Hah? Ketimpangan? Ketimpangan apa itu? Nah, ketimpangan pemilik modal dengan buruh merujuk pada perbedaan yang disertikan dalam kekayaan, pendapatan, dan kekuasaan antara mereka yang memiliki modal atau pemilik perusahaan, investor, dan mereka yang menjual tenaga kerja mereka atau buruh. Pemilik modal memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar seperti tanah, pabrik, dan teknologi yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan keuntungan dan akumulasi kekayaan. Buruh bergantung pada pemilik modal untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Mereka biasanya memiliki sedikit kendali atas kondisi kerja mereka dan seringkali menghadapi kepastian dalam pekerjaan. Gambaran A. Pemilik modal menyediakan sumber daya dan mengambil keputusan bisnis, mendapatkan keuntungan besar dari investasi. B. Buruh bekerja menjalankan operasional, menerima upah tetap yang terbatas. A. Memiliki kekuasaan lebih besar, sementara B. bergantung pada instruksi dan upah, menghadapi risiko ketidakstabilan tanpa akses yang setara terhadap keuntungan ataupun kekayaan. Oh, begitu. Lalu, bagaimana ketimpangan pemilik modal dan buruh di Indonesia? Berdasarkan laporan dari Credit Suisse Global Wealth Report 2021, Indonesia termasuk salah satu negara dengan ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia. Sekitar 1% populasi terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik modal memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap sumber daya ekonomi. Sementara, sebagian besar buruh mengalami keterbatasan ekonomi yang serius. Bahkan, dari data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa upah minimum di berbagai daerah di Indonesia seringkali tidak sebanding dengan biaya hidup. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang besar antara produktivitas buruh dan kompensasi yang mereka terima. Tapi apa ya penyebab dari ketimpangan pemilik modal dan buruh ini? Sepertinya aku tahu. Ada beberapa penyebab ketimpangan pemilik modal dan buruh, antara lain kebijakan akan regulasi yang tidak mendukung buruh. Di banyak negara, regulasi ketenagakerjaan lebih cenderung menguntungkan pemilik modal, seperti aturan mengenai fleksibilitas tenaga kerja, hak untuk mem-PHK buruh, dan minimnya perlindungan upah. Hal ini membuat posisi buruh lebih rentan. Yang ketiga, teknologi dan otomatisasi. Kemajuan teknologi dan otomatisasi seringkali menggantikan pekerjaan manual yang biasanya dilakukan buruh, sementara pemilik modal mendapat keuntungan dari produktivitas yang meningkat tanpa harus menaikkan upah. Yang keempat, globalisasi. Dalam era globalisasi, perusahaan besar seringkali memindahkan produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah, yang membuat daya tawar buruh di negara asal melemah. Hal ini memperparah ketimpangan antara pemilik modal dengan buruh. Ketimpangan antara pemilik modal dan buruh di Indonesia adalah isu serius yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi bangsa. Sementara pemilik modal terus menikmati peningkatan kekayaan, jutaan buruh masih berjuang dengan upah rendah dan minimum perlindungan. Untuk mencapai masa depan yang lebih adil, dibutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada keadilan sosial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kita harus berperan aktif dalam mendorong perubahan ini demi tercapainya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.